Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Kembali lagi di Gop Studio, tentunya masih bersama saya, Burhan. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul George tahun 2021. Film ini berkisah tentang seorang wanita bernama Lindy yang begitu mudahnya tersulut emosi akibat gangguan mental yang dialaminya. Namun suatu saat kejadian tragis telah mengguncang kehidupannya, yang padahal kala itu keadaannya mulai membaik. Hal tersebut bermula ketika satu-satunya pria yang ia cintai dalam hidupnya telah dibunuh oleh orang tak dikenal, sehingga ia pun bersumpah untuk mencari pelakunya dan memastikan orang tersebut mendapatkan balasan yang setimpal. Nah, seperti apakah alur cerita selengkapnya? Kita langsung saja gokan ke pembahasannya. Intermittent explosive disorder. Akibat kurangnya mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, seorang bocah perempuan yang bernama Lindy telah didiagnosis mengidap intermittent explosive disorder, sebuah gangguan mental yang membuat Lindy kesulitan mengendalikan emosi dan amarahnya, di mana ia akan menyerang siapapun dengan kasar jika dirinya merasa terganggu. That normal loving family when people do bad things. Dengan bertambahnya usia, gangguan yang dialaminya pun semakin lebih parah, mengharuskannya tinggal di dalam ruangan isolasi sampai obatnya ditemukan, dan juga ia sangat berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya jika dipaksakan harus hidup bersosial. Namun dibalik itu semua, rupanya Lindy memiliki kemampuan di atas manusia normal pada umumnya, dari mulai kecerdasan, kekuatan fisik, dan kecepatan, yang mana hal tersebut telah menarik perhatian sebagian orang atau organisasi tertentu untuk memanfaatkan kelebihannya itu demi kepentingan pribadi. Safe around her. Meskipun begitu, mereka sangat kesulitan untuk bisa mengendalikan amarah Lindy. Bahkan ia pun sempat dimasukkan ke dalam pendidikan militer agar energi yang dimilikinya dapat tersalurkan dengan baik. Namun hal tersebut justru malah memperburuk keadaannya, di mana Lindy pun malah menjadi semakin tak terkendali dan cenderung mengancam keselamatan anggota yang lain. Berbagai cara atau metode telah ia jalani, dari mulai belajar bela diri, yoga, olahraga ekstrim, bahkan meminum beberapa jenis obat. Namun tak ada satupun yang mampu membuatnya sembuh dan hanya berakhir dengan sia-sia. Hingga pada akhirnya ia pun dibuatkan sebuah alat khusus berbentuk rompi yang berlapis elektroda, di mana ia hanya tinggal menekan tombolnya saja untuk menyetrum dirinya sendiri agar bisa kembali ke keadaan normal apabila setiap kali Lindy dalam kondisi emosi dan marah. Barbaric, outrageous, and Dan sekarang kita pun diperkenalkan kepada seorang pria botak mengkilap yang bernama Dr. Munchin. Ia merupakan psikiater pribadi Lindy sekaligus pencipta alat yang tengah digunakannya sekarang. Munchin mengatakan jika alat tersebut hanyalah bersifat pencegah sesaat, bukan untuk mengobatinya. Maka dari itu ia pun menyarankan supaya Lindy mencoba untuk berkencan bersama seorang pria, guna menguji hubungan sosialnya agar perasaan emosional Lindy bisa tumbuh sedikit demi sedikit secara alami. Karena sejatinya ia masih belum sembuh, dan meskipun sekarang Lindy bisa hidup berbaur, namun ia masih bertindak semena-mena terhadap orang di sekitarnya. Di malam harinya ia pun tengah bersiap untuk menjalani kencan pertama di dalam hidupnya. Di sebuah restoran mewah masakan Sunda, Lindy bertemu dengan seorang pria yang bernama Justin sebagai teman kencannya. Di sini ia pun tampak canggung sekaligus khawatir jika emosinya tiba-tiba meledak. Tapi untungnya Justin merupakan sosok pria yang lembut, sehingga ia pun mampu membuat Lindy menjadi lebih tenang. Berbeda halnya saat seorang pelayan datang menghampiri mereka berdua, di mana emosi Lindy tak bisa tertahan lagi akibat mendengar ocehan pelayan tersebut yang menyebabkan dirinya merasa tak nyaman. Lalu kemudian ia pun pergi sejenak ke toilet guna menghilangkan rasa cemasnya. Namun justru disinilah ia kembali mendengar ocehan si pelayan yang saat itu kebetulan sedang modal sambil menelpon temannya. Lindy yang sudah mulai emosi langsung menekan tombol kejut peredam amarah yang sialnya malah tak berfungsi. Hingga inilah yang terjadi. Alhasil kencan pertama pun berakhir dengan kegagalan lantaran Lindy memilih pergi dari tempat tersebut meninggalkan Justin sendirian. Keesokan harinya Lindy menemui Dr. Munchin untuk memintanya memperbaiki tombol kejut yang dianggapnya sudah tak berfungsi. Namun setelah memeriksanya, Munchin mengatakan tak ada masalah apapun dengan tombol kejutnya tersebut. Di sini ia pun hanya meningkatkan level sentakannya saja dan lagi-lagi menegaskan jika alat ini hanyalah bersifat peredam sementara, bukan untuk menyembuhkannya. Ia pun tak lupa menyarankan supaya Lindy tetap mencoba untuk menjalin sebuah hubungan emosional, karena hal itulah satu-satunya cara agar Lindy bisa sembuh.
Pada malam harinya, Lindy dan Justin pun kembali bertemu untuk melanjutkan kencan keduanya. Mereka hanya berbincang santai sambil menceritakan latar belakangnya masing-masing, di mana Justin merupakan seorang akuntan yang saat ini tengah disibukkan oleh satu orang kliennya yang bernama Barry. Sementara Lindy sendiri, ia baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai keamanan karena dianggap terlalu brutal. Sekarang ia pun sedang mencari pekerjaan baru sambil belajar fotografi untuk mengisi waktu kosongnya. I'm currently seeking a new career. Ada perasaan cemas ketika Justin mengantar Lindy pulang ke apartemennya, karena tentunya ia khawatir jika tiba-tiba emosinya meledak dan bisa membahayakan keselamatan Justin. Terlebih saat itu tombol pemicunya tanpa sengaja terjatuh ke lantai. Namun anehnya lagi-lagi Justin bisa membuatnya lebih merasa tenang. Meskipun Justin sendiri sempat merasa heran dengan alat yang menempel di tubuh Lindy, tapi sepertinya ia tak begitu peduli dengan hal tersebut. Untuk kemudian mereka berdua pun larut dalam kenikmatan. Lanjut di pagi harinya, Justin memberi Lindy sebuah hadiah berupa kamera. Sambil memintanya agar menjelaskan tentang alat yang selalu ia gunakan di tubuhnya, Lindy pun dengan senang hati menjelaskan kondisinya dari A sampai Z, dan nampaknya Justin tak masalah dengan keadaan yang Lindy alami saat ini. Bahkan sebelum pergi, ia pun mengajak Lindy agar mereka berdua bertemu kembali di apartemennya malam nanti. Berbeda dengan sebelumnya, di mana hari itu Lindy pun tampak lebih ceria karena bisa merasakan sebuah emosi yang tak pernah ia dapatkan di dalam hidupnya. Begitupun dengan Dr. Munchin yang juga ikut senang ketika mendengar kencan Lindy telah berjalan dengan lancar dan bisa membuat kemajuan besar terhadap emosi Lindy. Namun ia pun menyampaikan agar Lindy jangan terlalu berlebihan dengan perubahannya saat ini karena ia masih belum sembuh sepenuhnya. Singkat cerita, malam hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya telah tiba, di mana Lindy sudah sangat terlihat cantik untuk bersiap melangsungkan kencan ketiganya bersama Justin. Tak lama kemudian ia pun mendapat telepon dari Justin, namun ternyata itu dari pihak kepolisian yang memintanya agar Lindy segera datang ke Polres saat itu juga. Setibanya di kantor polisi, Lindy langsung berkenalan dengan dua orang detektif yang bernama Pickers dan Nevin. Mereka berdua menyampaikan jika pihak kepolisian telah menemukan Justin di tong sampah dalam keadaan tewas dengan 2 luka tembak di kepalanya. Tak ada saksi ataupun keluarga yang bisa dihubungi. Untuk itu Lindy pun dimintai keterangan guna proses penyelidikan. Ia pun mengatakan kalau Justin merupakan seorang akuntan dan hanya memiliki satu orang klien yang bernama Barry. Ia sama sekali tak mengenal keluarga Justin karena mereka hanya bertemu 2 kali dan rencananya malam ini akan melangsungkan kencan ketiga. Namun anehnya mereka berdua tak memberikan Lindy izin untuk melihat mayat Justin yang tanpa diduga malah membuat emosinya kembali naik. Hingga tiba-tiba dan ternyata itu hanyalah halusinasi Lindy saat amarahnya tak bisa tertahan lagi. Pickers pun memberikan kartu namanya sebelum menyuruhnya pulang. Keesokan harinya Lindy pun menemui Dr. Munchin untuk menceritakan tentang kematian Justin. Munchin mengatakan agar lebih baik Lindy melupakan semuanya dan kembali fokus ke dirinya sendiri. Namun justru ia bertekad akan mencari si pelaku dengan caranya sendiri, lantaran ia menilai jika kinerja polisi sangatlah lamban dan terkesan tidak profesional. We'll put it to good use. Dimulai dengan menelpon detektif Pickers, di mana ia berpura-pura mengetahui siapa pembunuh Justin dan mengajaknya bertemu sekarang juga. Padahal itu hanyalah siasatnya saja, karena saat mereka berdua pergi dari sana, Lindy sendiri masuk menyelinap ke dalam kantor polisi untuk mencuri barang bukti milik Justin. Dari barang bukti tersebut ia bisa mendapatkan alamat Justin dari KTP-nya. Lalu kemudian langsung menuju ke rumah Justin untuk mencoba mencari petunjuk. Di sini ia pun mendapat telepon dari detektif Pickers yang ternyata ia sudah tahu kalau Lindy telah mencuri barang bukti dan memintanya agar menyerahkan diri. Tak lama kemudian muncul juga detektif Nevin yang langsung menyerangnya sebagai peringatan supaya Lindy bisa menyerahkan diri. Namun tentunya ini bukan perkara sulit bagi Lindy, di mana ia pun bisa dengan cepat mengejutkan Nevin untuk kemudian segera melarikan diri darinya. Di sini Lindy pun kabur dengan menggunakan mobil sport milik Justin. Begitu juga mereka berdua yang berusaha untuk terus mengejarnya di tengah padatnya lalu lintas. Namun sial bagi Pickers dan Nevin, di mana mereka berdua justru malah menabrak sebuah truk sehingga memberi Lindy kesempatan untuk kabur dengan bebas.
Kemudian ia pun masuk ke sebuah toko komputer dan meminta kepada karyawan di sana agar ia diperkenalkan dengan orang yang paling pintar dalam dunia hacker. Lantas mereka pun langsung membawa Lindy untuk menemui seorang hacker handal yang bernama Andy dan memintanya untuk membuka handphone milik Justin yang telah terkunci. Di sini Andy pun bisa dengan mudah mengakses HP milik Justin tersebut. Ia menyampaikan hanya terdapat 7 riwayat panggilan dari orang yang berada di sebuah gedung terbengkalai di pusat kota, dan setelah dicari lagi ternyata pemiliknya bernama Barry Kaspersky, salah satu penjahat yang menjadi target FBI karena diduga mempunyai hubungan dengan perdagangan senjata api, sekaligus orang yang pernah Justin singgung sebagai satu-satunya klien yang ia miliki. Tanpa menunggu lama, Lindy pun segera menuju ke gedung terbengkalai tempat di mana Barry berada, yang ternyata digunakan juga untuk arena pertarungan bebas, di mana semua orang langsung tertuju ke arahnya saat Lindy menyelonong begitu saja ke tengah pertarungan untuk menemui Barry yang kebetulan sedang ada di situ. Ia pun langsung bertanya kepada Barry tentang siapa pelaku yang telah membunuh Justin. Barry mengatakan jika ia akan memberitahunya, dengan syarat Lindy harus terlebih dulu melawan 3 orang petarung andalannya sekaligus, yang ternyata Lindy pun menerima persyaratan tersebut dan pertarungan pun dimulai saat itu juga tanpa ada aturan. Barry pun dibuat terkejut ketika menyaksikan 3 petarung andalannya bisa dikalahkan dengan mudah oleh Lindy. Namun bukannya memberitahu siapa pelaku pembunuh Justin, ia pun malah berniat menghabisi Lindy saat itu juga, hingga inilah yang terjadi. Alhasil justru Barry sendirilah yang sekarang balik diancam oleh Lindy, hingga keluar dari mulutnya sebuah nama yaitu Garrett Fiesel, di mana Garrett adalah bos besar Barry sekaligus orang yang telah membunuh Justin lantaran ia menilai jika Justin telah menemukan catatan terlarang milik Garrett. Namun ia menyampaikan kalau Garrett merupakan orang yang tak tersentuh oleh siapapun, bahkan sekelas pemerintah pun tak mampu untuk menangkapnya. Setelah mendapatkan nama pelaku, ia pun menemui detektif Vickers yang kala itu tengah menjalani perawatan di rumah sakit Hasan Sadikin. Lindy menyampaikan kepadanya jika sekarang dirinya sudah tahu siapa pelaku pembunuh Justin, yaitu Garrett Fiesel. Ia pun meminta agar Vickers menjelaskan siapakah sebenarnya Garrett Fiesel ini. Lalu Vickers pun menjawab kalau Garrett Fiesel merupakan seorang miliarder, sekaligus orang yang berpengaruh besar dalam dunia bisnis ilegal. Sekarang ia tinggal di sebuah gedung bernama Imperial Tower yang berada di pusat kota. Tak ada siapapun yang bisa menyentuhnya termasuk pemerintah sekalipun. Maka dari itu ia pun menyarankan agar Lindy jangan bertindak gegabah dan lebih baik menyerahkan semuanya ke pihak kepolisian. Hingga tiba-tiba setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran detektif Nevin, Lindy pun langsung menuju gedung Imperial Tower tempat di mana Garrett Fiesel berada. Di sini ia pun disambut baik oleh tangan kanan Garrett yang bernama Delak. Namun saat berada di lift, Lindy merasa heran saat mengetahui dirinya dibawa menuju ke lantai bawah, karena menurutnya orang penting biasanya selalu berada di lantai atas. Hingga inilah yang terjadi. Tiba-tiba Lindy pun tersadar dalam kondisi tangan terikat di ruangan serba putih dengan alat miliknya yang juga telah dilepas. Tampak juga raut wajah kebingungan dari Delak saat Lindy menyampaikan maksud tujuannya datang ke tempat tersebut untuk bertemu Garrett Fiesel yang telah membunuh Justin. Namun Delak mengatakan jika ia tak pernah mengenal orang yang bernama Justin, dan justru ia pun malah meminta anak buahnya untuk mengantar Lindy pulang ke rumah secara baik-baik. Dan sekarang kita pun diperkenalkan kepada seorang kakek tua renta yang ternyata beliau adalah Garrett Fiesel. Delak melaporkan tentang kedatangan wanita aneh yang ingin bertemu dengan bosnya tersebut karena dianggap telah membunuh seorang akuntan bernama Justin. Namun Delak pun memilih untuk melepaskannya begitu saja lantaran berpikir jika wanita itu bukanlah ancaman serius. Kendati demikian, Garrett yang dikenal kejam pun justru menyuruh agar Delak segera menghabisinya. Sementara Lindy sendiri yang tengah dalam perjalanan pulang, tampak ia pun sudah tak mampu untuk menahan emosinya lagi. Di sini ia pun berontak sehingga membuat si sopir kehilangan kendali. Lantas Lindy segera pergi ke tempat Dr. Munchin untuk meminta alat yang baru.
Saat pulang, Lindy langsung curiga jika sepertinya ada seseorang yang telah memasuki apartemennya ini. Ia pun masuk lewat jendela dan ternyata benar saja ia melihat sebuah peledak yang tertempel di pintu. Di sini ia pun merakit ulang peledak tersebut agar meledak di waktu yang telah ditentukan. Karena sekarang Lindy sadar jika dirinya sedang diburu untuk dibunuh. Jadi dengan meledaknya apartemen, maka orang yang memburunya akan berpikir kalau Lindy sudah tewas. Lantas ia pun segera menemui Vickers yang padahal saat itu Vickers tengah bertugas mengikuti Lindy. Namun di sini Lindy justru mengembalikan barang bukti milik Justin dan berjanji akan menyerahkan diri setelah ia berhasil membalaskan dendam kepada Garrett Bissell, diikuti oleh ledakan di apartemen milik Lindy yang membuat perhatian Vickers teralihkan. Di malam harinya, Lindy pun nekat menaiki gedung tinggi tempat di mana Garrett Bissell berada. Alih-alih ingin menghindari para penjaga, justru ia sudah ditunggu oleh Delak yang tengah berdiri tepat di hadapannya sambil menodongkan senjata. Lantas Delak pun langsung membawa Lindy untuk menemui Garrett Bissell di ruangan pribadinya. Tak ada basa-basi, di sini Lindy pun mempertanyakan alasan Garrett kenapa ia membunuh Justin. Dengan santai Garrett menjawab jika dirinya sudah lupa kapan ia menghabisi Justin karena sudah banyak sekali orang yang telah ia bunuh. Namun di balik itu semua ia tertarik dengan Lindy lantaran Garrett tahu kalau Lindy merupakan salah satu manusia langka yang ada di dunia. Hingga tiba-tiba Okay, but can we do it? Lindy pun kembali tersadar dalam kondisi tubuh yang terikat. Di ruangan serba putih yang ternyata tempat transfusi darah, Delak yang sudah ada di situ langsung menghisap darah Lindy, tanpa sadar jika hal tersebut akan memancing amarahnya dengan cepat. Hingga akhirnya Lindy pun bisa dengan mudah menghabisi Delak, lalu kemudian memotong jarinya agar ia bisa masuk ke ruangan pribadi Garrett Bissell. Namun sebelum itu ia pun harus terlebih dulu mengalahkan beberapa orang penjaga yang tentu saja bisa Lindy atasi tanpa kesulitan sedikit pun. Dengan menggunakan potongan jari milik Delak, ia pun berhasil masuk ke ruangan pribadi Garrett Bissell. Namun kala itu betapa terkejutnya Lindy saat mendapati Garrett Bissell ternyata sudah dalam keadaan tewas terbujur kaku. Tak cukup sampai di situ, Lindy pun kembali dibuat terkejut dengan kemunculan seorang pria yang ternyata dia adalah Justin. Rupanya Justin merupakan anggota CIA yang ditugaskan untuk menyingkirkan Garrett Bissell. Justin sadar jika dirinya tak akan mampu melakukannya seorang diri, mengingat Garrett adalah bos mafia besar yang sulit disentuh bahkan oleh pemerintah sekalipun. Jadi dia dengan sengaja memanfaatkan kelebihan Lindy untuk mengalihkan perhatiannya sehingga Justin bisa dengan mudah menghabisi Garrett Bissell. Dari mulai perkenalan, kencan, hingga memanipulasi kematiannya, semua itu hanyalah skenario semata atas saran dari Dr. Munchin. Mendengar hal tersebut, jelas saja Lindy pun begitu marah dan sangat kecewa. Orang yang selama ini ia perjuangkan ternyata tak lebih dari manusia sampah yang sesungguhnya. Rupanya Justin pun sudah mengantisipasi kemarahan Lindy dengan menggunakan tombol kejut bertegangan tinggi, di mana ia pun begitu menikmati kala menyaksikan Lindy meringis kesakitan tanpa bisa melawan sama sekali. Akan tetapi semua itu tak berlangsung lama karena di saat emosi Lindy sudah semakin memuncak, membuat tombol kejut milik Justin pun seketika mulai tak berpengaruh sedikit pun. Namun rupanya Lindy memilih melemparkan sebuah tas yang berisi bom kepada Justin untuk kemudian segera bergegas pergi meninggalkan gedung tersebut. Dengan perasaan emosi yang sudah sangat memuncak, Lindy pun mendatangi Dr. Munchin untuk mempertanyakan maksud dan tujuannya bekerja sama dengan pihak CIA. Karena tentunya ia merasa jika Dr. Munchin hanya memanfaatkan Lindy saja demi kepentingan eksperimennya. Tak lama kemudian, detektif Vickers dan Nevin pun datang dan dengan terpaksa melumpuhkan Lindy karena dianggap akan menghabisi Dr. Munchin. Singkat cerita, Lindy pun harus mendapat perawatan di rumah sakit Hasan Sadikin. Di sini ia pun sambil menjelaskan kepada Vickers dan Nevin tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan sepertinya mereka berdua pun tak ada niatan untuk membawa Lindy ke ranah hukum. Lalu film pun tamat.